Generasi Mecin masih dari Hotel Des Indes Menteng. Kita lagi ngebahas kejadian di awal tahun 2020 yang cukup menggemparkan kasus orang Indonesia yang berada di Manchester, Reinhard Sinaga, yang tadi saya potong kalau melihat status sosial, status pendidikan, dan penampakan seorang Reinhard yang kayaknya common aja gitu, kayak pada umumnya boy gitu next door, tetangga kita yang mungkin berarti bisa jadi mengalami gangguan seperti itu nih. Tapi sebelumnya ada makanan dari Hotel dari sini dulu yang mau masuk. Wow, langsung lapar ya. Oke, ini apa Mas? Ini Oatsput. Oatsput itu apa aja Mas? Ada Kayak ada mash ya ini. ada Mashed potato potato. juga, ada vegetable-nya juga. Oke. Looks good. Dendeng batak. Ini apa? Dendeng. Oh, Dendeng batako, batoko. Wah, masakan Padang nih. Oke, Nice. itu Ini bourbon soup. Bourbon soup. Oke, bubon. Bourbon itu apa sih Mas isinya? Ingredient. Kacang merah. merah. Oke, boleh dipilih sekali lagi. Saya menerima Kalau kata yang orang Belanda Brennebon. brand Bon. Ini ada merah. kita langsung Oh, dikasih baiklah. dessertnya juga, ini luar biasa. Asik, my favorite. Maple cover cheese. Ini ada Pandan ice cream. Boleh minta piring kecilnya juga ya, Mbak ya? Oke. Kita Udah nggak sabar sharing nih, nih, Mbak. kita sharing. Enggak, Nggak boleh terserah makan mau sendiri. mau makan sendiri boleh, ini mau makan sharing juga boleh. Itu mau makan sendiri boleh, Mbak Zoya. Langsung Silakan. egois. Ini boleh mau dipilih makanannya, silakan. Saya sebagai tuan rumah Mbak Zoya mau yang mana, Mbak Ayu mau yang mana. Sambil dimakan juga silahkan, sambil diminum Oke. kita ngobrol-ngobrol Yang mau santai nyobain aja. deh. Sambil saya nanya Mbak Ayu, Mbak Zoya boleh nyicipin makanannya dulu, silakan loh. Oke, siap. Ya. Tadi saya kepotong soal latar belakang orang sampai menjadi ciri-ciri psikopat ya. tadi. Oke. Ada faktor internal dan eksternalnya juga, Mbak Ayu. Oke, sebelum saya masuk sana, saya boleh nambah informasi tentang psikopat. Boleh, Ada boleh. satu yang belum saya ini. Jadi satu yang perlu kita waspadai juga, psikopat itu dia memang dia tidak memiliki empati, tapi dia bisa menampilkan dirinya jadi orang yang charming, yang menawan, sehingga itu tadi bisa menarik orang. Jadi dia membuat dirinya, image-nya itu sebaik mungkin, seramah mungkin. Jadi orang bisa percaya sama dia, that's why bisa narik orang dalam 60 detik. Dia menampilkan dirinya seperti itu, sehingga itu adalah salah satu triknya untuk menarik target atau korban. Ya memang orang biasanya agak susah ngebedain antara psikopat dan sosiopat ya. Kalau misalnya sosiopat itu lebih social butterfly sebenarnya dia. Jadi dia sering ke acara-acara sosial, ke social function dan sebagainya. Kalau misalnya psikopat itu dia lebih individual gitu. Tapi rata-rata dua-duanya ini very brilliant biasanya. Cuma kalau saya sih bisa paham kenapa Ayu melihat dia sebagai psikopat, karena dia kecenderungan kan menarik lawannya itu satu persatu. Jadi dia bukan menarik di pesta gitu ya. Kalau saya ngelihatnya kan dia ada CCTV. Di CCTV-nya itu dia keluar baru jam 1. Itu kan pasti jam bubaran clubbing Iya, ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau di Manchester jam berapa, tapi yang saya tahu kalau di Inggris gitu kayak New York gitu, LA itu rata-rata jam segitu tuh udah pada bubar lah. Makanya Jakarta masuknya hari Jumat, pulangnya Senin ya. Atau mungkin dia ngambilnya emang jam-jam weekday, jadi nggak terlalu pagi. Nah, mungkin. kalau jam weekday itu biasanya yang saya tahu di London itu seperti itu gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di Manchester sama apa enggak. Kita asumsikan ya sama. Jam-jam 1 itu adalah jam bubaran clubbing gitu, atau jam bubaran misalnya bar itu tutup dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang yang masih pengen hype, pengen hang out, tapi nggak bisa. Kalau di Jakarta kan relatif lebih banyak pilihan. Mungkin di sana di daerah Manchester itu pilihannya cuma di situ aja. Jadi kan dia tahu gitu ya attitude gitu atau sikapnya orang. Jadi ada observasi yang dilakukan sama dia. Dan untuk membuat dia bisa agak ngobrol ke orang santai, dia kayaknya perlu minum dulu setahu saya gitu ya, saya baca. Jadi dia setengah mabuk waktu dia lagi mendekati, untuk kalau kata biasanya tuh untuk bikin berani aja lah dirinya istilahnya, untuk ya udahlah yang penting gue agak loose sedikit so I can be relaxed to lure and grooming my potential victims gitu. Jadi selanjutnya saya harus ngapain ya? Oke, saya akan ngelihat dia, saya akan pantau dia, saya udah tahu jam-jamnya. Apalagi setelah 200-an korban, dia udah lebih santai kan, udah lebih tertata gitu jalannya. Udah ketahuan, jadi dia masih tetap melakukan itu gitu. Nah, kalau latar belakang sampai seorang menjadi seperti itu tuh ngelewatin apa aja sih sebenarnya? Oke, tadi benar kata Mas Patra, ada faktor internal dan eksternal. Internalnya apa? Internalnya gini. Manusia itu kepribadiannya terbentuk dari usia 0 sampai 15 tahun, bahkan dari kandungannya.
Oke. Jadi di tiap dari 0 sampai 15 tahun itu akan ada tahap perkembangannya. Dia akan melalui tahap perkembangan, proses perkembangan. Nah, jika ada suatu proses suatu insiden atau peristiwa yang signifikan, itu jelas akan sangat mempengaruhi kepribadiannya dia seperti apa. Oke. Gitu. Kemudian bukan hanya dari 0 sampai 15, tapi ketika di masa kandungan juga bisa mempengaruhi kepribadiannya seseorang. Jadi ketika ibu hamil kemudian dia merasa cemas, depresi, stres, kecenderungan anaknya akan lahir memiliki kepribadian yang sama. Oke. Tapi sebaliknya kalau misalnya ketika hamil ibunya happy, bahagia, anaknya juga akan cenderung memiliki kepribadian yang sama seperti pada saat ibunya hamil. Itu membuktikan emotion is contagious gitu, bahwa emosi itu sangat-sangat menular. Misalnya kita lagi kerja, lalu kita ada teman kerja yang orangnya nyebelin banget. Dia belum bikin salah, dia baru masuk ruangan kita udah bete ngeliat dia, gitu kan ya. Termasuk juga kalau kita ada orang yang wah lucu banget nih dia kocak, misalnya Mas Patra orangnya lucu, begitu masuk belum ada apa-apa, tapi udah ngapain guys gitu. Kayak ada teman kita yang nggak datang kok kayaknya ada yang kurang ya. Meskipun dia kadang-kadang cuma diem aja gitu kan. Tapi ada orang yang nggak signifikan, dia datang apa enggak kita nggak tahu gitu kan ya. Karena emotion is it's very contagious. Jadi maksudnya Ayu tadi adalah ketika seorang ibu dia mengandung dan dia merasakan emosi-emosi positif gitu, itu akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang dari si bayinya ini. Karena bagaimanapun juga di manusia, kenapa orang bilang cinta dan benci itu bedanya tipis, Mas? Karena sebenarnya manusia itu yang paling merekam memorinya, repertoar dari memorinya. Repertoar itu apa ya bahasa Indonesianya? Library kali ya, rekaman. Rekaman memori. Etalase apa ya? Repertoar. Something like that ya. Kayaknya rekaman-rekaman kumpulan memori orang itu adalah yang only strong memory. Nah, strong memory itu apa sih ya? Termasuk insiden, itu adalah memori-memori yang saya nggak mau bilang negatif atau positif ya. Sebenarnya semua memori itu kan membentuk kita as a human gitu. Jadi ada only strong feelings. Strong feelings itu apa? Hate atau love? Yep. Oke, siap. Saya potong di sini dulu. Nah, abis ini saya mau nanya ke society, kalau memang kita menemukan kayak tadi kan saya bilang Reinhard itu mungkin aja teman kita juga gitu, orang-orang di sekitar kita gitu. Terus kita sebagai society harus apa untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu? Abis ini kita bakal bahas lagi sambil cobain makanan dulu dari Hotel Des Indes ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Imagine.